Halo semuanya, kembali lagi di ST Media dan gue cukup excited. Akhirnya si Dario nge-reach kita ya buat nge-review gear gamingnya mereka gitu. Dan mereka cukup pintar juga untuk ngasih kita produk pertama untuk di-reviewnya gitu sebagai kenalannya dengan keyboard gaming yang mahal punya gitu ya. Jadi langsung aja, ini keyboardnya adalah Dario A840. So ini adalah keyboard gamingnya si Dario seri A840 dan jujur aja pandangan pertama gue terhadap keyboard ini gue cukup suka, yang mana biasanya tuh untuk si brand-brand lokal tuh gue nggak terlalu menaruh ekspektasi tinggi karena desainnya tuh biasanya tuh sama-sama aja gitu ya, mirip gitu ya. Tapi kali ini berbeda, cuma tetap ada beberapa hal yang ingin gue bicarakan untuk kalian juga sebelum kalian membeli keyboard ini. Tapi sebelum itu gue mau kenalin dulu ke channel ini yang sering ngebahas tentang teknologi dan juga produktivitas. So buat kalian yang suka dengan referensi produk-produk baru gitu ya, yang racun pula, channel ini tepat untuk kalian. So langsung aja subscribe dan juga pastiin nonton videonya sampai habis agar mendapatkan info yang terlengkap dari kita, oke? Oke, keyboard ini memiliki desainnya sangat keren, jujur aja ya. Mengusung detachable cover juga kayak Sades Phoenix. Cuman yang berbeda kali ini, sistem detachable-nya ini, dia itu menggunakan magnet sebagai pengaitnya. Nggak cuma tinggal lock-lock lagi. Sangat simple. Dengan warna silver gelap untuk cover dan bodi utamanya lebih ke hitam ini adalah kombinasi yang sangat cantik. Apalagi keycaps yang digunakan juga memiliki warna yang senada, yaitu abu-abu terang untuk base capnya dan abu-abu gelap untuk modifiernya. Ya, sejauh ini adalah keyboard lokal tercakep yang pernah datang ke studio ST Media. Terdapat base Dario di detachable covernya yang penempatannya itu sulit ternotis tapi bagus. Lalu di bodi utamanya terdapat logo Dario di atas arrow dan desain abstrak untuk di bagian indikatornya. Gue kurang tahu itu desain apa, cuma better gue pasang covernya biar terlihat lebih minimalis. Keycapsnya sendiri datang dengan bahan PBT dan font yang digunakan sangat clean. Kageyameri memang punya value mahal terhadap keyboardnya, ditambah juga backlightnya cuma warna biru laut aja, which is ini personally buat gue itu sangat senang gitu ya. Walaupun keyboard ini nggak diberikan backlight RGB. Tidak ada pula info function di keycapsnya, jadi untuk kombinasinya kalian perlu cek kembali dari info pada buku manualnya untuk fungsi-fungsinya. Cuma dikarenakan ini hanya menggunakan backlight biru, jadi untuk kombinasi tidak akan sesulit keyboard yang menggunakan RGB. Keyboardnya ini juga sudah menggunakan detachable kabel dengan port Type-C, terlihat keren, ditambah ada kabel manajemen sehingga memudahkan routing kabel pada keyboardnya ini. Lalu untuk kabelnya sendiri juga nggak di braided, simple aja, balutan rubber yang super simple. Jadi nggak terlalu banyak komen juga, dan untuk fitnya di sini terdapat 6 dan juga 9 derajat peninggi dengan rubber fit di setiap kakinya. Nah, sekarang gue mau angkat sedikit minus yang terdapat pada keyboardnya ini, yaitu pada sistem detachable keyboardnya, detachable covernya maksud gue. Tapi dari awal, gue jelasin dulu karena gue suka banget dengan sistem detachable kali ini. Soalnya kita diberikan dua jenis keyboard yang berbeda gitu ya, jadi kalau misalnya kita bosan, tinggal copot aja covernya, itu bisa memberikan rasa keyboard yang baru. Nah, cuman magnet yang digunakan pada si covernya ini, dia itu nggak menggunakan besi magnet yang memiliki daya tarik kuat, jadi kayak semacam MagSafe-nya si iPhone aja lah. Karena kita bisa aja nih dengan mudah angkat si covernya ini, yang mana itu agak sedikit ganggu buat gua ketika gua mau geser keyboardnya ini. Yang mana bisa kita geser, tiba-tiba malah covernya ini nggak angkat gitu. Ya kayak gini lah contohnya. Ya udah bagus lah si Dario ini memberikan sistem cover seperti ini. Cuma gua harap sih untuk si seri selanjutnya bisa dikonsider untuk menggunakan magnet yang lebih kuat lagi. Ya gue sih lebih prefer kayak untuk effort lebih gitu ya buat ngebukanya daripada simple tapi yang ngeliatnya kayak tadi gitu. Jadi kekurangan sendiri pada keyboardnya. Ya gue nggak tahu juga sih ini kejadian cuma di gua doang atau di keyboard yang lain pun nggak kejadian dengan yang kayak gua alamin. Namun secara overall desain keyboardnya ini udah fresh banget secara overall gitu ya. Secara keseluruhan keren, simple, minimalistik dengan full layoutnya yang berasa kalian baru aja beli keyboard kaum para niche gitu ya. Asli. Selanjutnya bagian dalam si keyboard ini sudah menggunakan switch brown dari Cherry MX. Jadi memang pilihannya untuk keyboard ini hanya Cherry. So untuk harganya memang nggak main-main. Cukup pricey yaitu di sekitaran 1,2 jutaan. Tapi untungnya masih lebih murah dibanding dengan kelas Daki. So, gue bisa menyebutkan dari harga cukup bisa dikonsider buat kalian, dan untuk feel-nya pun gue cukup suka. Standar cherry brown yang tactile tanpa clicky, jadi enak banget buat gaming sama typing. Ya tapi ini subjektif juga, kalian bisa suka yang mana ya bebas. Gue aja tuh paling suka kan merah. PCB-nya nggak hot swap, jadi kalian nggak bisa asal copot, perlu solder dulu. Namun untuk pilihan switch cherry-nya pun ini cukup banyak, ada coklat, merah, biru, sama hitam juga. So pastiin pilih switch yang kalian suka dulu, atau kalian perlu solder satu persatu switch-nya kalau kalian mau ganti lagi.
Performa Dario sendiri juga nggak banyak yang perlu gue komenin, sama aja kayak keyboard gaming lainnya, udah oke gitu ya. Dan untuk keyboardnya ini pun juga udah nggak memiliki software, jadi ini keyboard only. So memang pemilihan keyboard ini nggak dilihat dari fungsionalitasnya yang ditawarkan, karena memang dalamannya itu udah oke lah gitu ya. Udah pakai cherry, sama keycapsnya tuh udah PBT yang keren juga. Namun dari desainnya ini memang bisa memberikan nilai simplicitas dan juga clean look terhadap setup kalian. Gue bahkan lihat keyboard ini tuh kayak mirip-mirip Keychron sih ya, cuma sekilas aja sih dari warnanya. Segi finishing gue juga cukup senang karena Dario juga memberikan finish yang sangat rapi, dengan keseluruhannya itu diberikan matte finish dan juga bertekstur, betul-betul nggak memberikan rasa yang murah pada keyboardnya. Bahkan di paketannya pun juga diberikan cap spooler yang bukan plastik punya cuy. So memang Dario kali ini cukup niat untuk meluncurkan dan meraih pasar yang lebih tinggi lagi dari gaming peripheral. Gue udah approve dengan keyboard yang satu ini, ya cuman perlu ada perapihan lagi ya untuk sistem magnetnya, karena si detachable-nya ini masih kurang kuat menurut gue. Tapi ya udah gitu aja sih, gimana sih menurut kalian terhadap keyboard ini, apakah keren atau enggak gitu? Coba aja komen di bawah, kalau kalian suka coba komen kenapa gitu, kalau kurang atau gimana, atau lebih suka sama versi TKL-nya. Ya yang penting kasih pendapat kalian di kolom komentar, kita ngobrol bareng aja. Oke, mungkin itu aja review gue dari keyboard gaming Dario A840. Terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue, silahkan komentar juga kalau misalkan ada kritik dan saran mengenai video ini. Oke, udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan jangan lupa untuk subscribe ke second channel ST Media di ST Kurikuler, dan juga follow Instagram ST Media di @stmedia. Dan gue capek. Dah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramen Adi Sinandar Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kiri datang dengan bahan PBT dan font yang digunakan sangat clean. Gak gamery, memang punya family. Untuk kombinasi, kalian perlu cek kembali dari info pada buku manualnya untuk fungsi-fungsinya. Ada kenapa berhenti duluan? Ya. Ekspektasi tinggi untuk brand-brand lokal ketika merilis keyboardnya ya. Pasti desainnya tuh kayak mirip-mirip gitu. Tapi kali ini berbeda gitu dengan hal yang apa sih gue lupa. Tapi selalu menaruh ekspektasi tinggi untuk brand-brand lokal ketika merilis keyboardnya. Pasti desainnya tuh kayak mirip-mirip gitu ya. Tapi tetap keyboardnya si Dario seri A840, yang mana pandangan pertama gue tuh jujur aja gue cover dan bodi utamanya lebih ke hitam ini adalah kombinasi yang sangat cantik. Apa sih gue?